Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan sebetulnya semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan dari pengacara-pengacara yang luar biasa ini ya, yang menarik untuk kita saksikan tentang bagaimana sih perkembangan kasus yang 7 orang ini ya yang sudah melakukan PK. Menarik untuk kita saksikan sebetulnya karena ini ada pendapat-pendapat yang menurut saya ini luar biasa ya, sehingga kasus ini adalah murni direkayasa dan kasus ini adalah murni kalantas gitu kan. Menarik untuk dikasihkan semeton ya. Ini dia videonya. Kekuatan apa yang di belakang ini sehingga membuat perkara ini lancar? Bayangkan, dari 8 tersangka, terdakwa, terpidana, 7 orang dihukum seumur hidup semua. Baru kejadian ini semua seragam. Yeah. Hakimnya menyamakan putusan seragam seumur hidup semua. Sedangkan pembunuh Nazarudin aja, Pak Antasari Azhar, hanya paling tinggi 18 tahun. Dan satu lagi, kemudian tidak melakukan banding. Ada ya yang 12 tahun, ada yang 8 tahun, masing-masing peran berbeda, ini sama semua. Nah, kemudian pengacara 5 orang itu tidak melakukan banding. Ketika diputus seumur hidup, kan pengacaranya tidak melakukan banding. Cukup hanya Pengadilan Negeri Cirebon. Dan terima kasih kepada Polda Jabar, saya melihat ada statementnya di media mengusut kasus pindah kolaborasi dengan masyarakat. Terima kasih. Nah ini kita mulai melihat bahwa Polda udah bersama kita. Polda karena bersama ini kita. Bukan suara aparat atau suara Krisa Sositin, tapi suara masyarakat Cirebon, suara masyarakat Indonesia. Terima kasih Kapolri karena Polda telah berbareng dan sinergi dengan presisi dengan masyarakat Kota Cirebon. Terima kasih Kapolri. Nah itu ya, yang di Ono kayaknya udah mulai gemeteran ya, sudah terpojok ya dengan statement atau pernyataan dari para ahli, dari pengacara yang memang benar bahwa kok diseragamkan gitu ya. Kita ambil contoh lah kasus-kasus yang lain, tidak ada dan tidak pernah terjadi seperti ini, gitu kan. Mungkin pada saat itu ada memang niat untuk melakukan banding atau bagaimana mungkin pada saat dulu disidangkan. Tapi mungkin keterbatasan dari semua hal di situ ya. Media belum seluas sekarang, terus pengacara mungkin yang tim-timnya Bu Titin tidak ada gitu yang bersuara begitu. Banyak hal mungkin yang terjadi ya dulu gitu kan. Tapi tidak ada doa yang tidak dikabulkan sebetulnya ya, dari keikhlasan mungkin para sekarang yang ditahan di situ untuk membuktikan bahwa ketidakadilan itu akan kalah dengan keadilan gitu ya. Tapi menarik juga untuk kita dengar sebetulnya pernyataan ini juga kemarin sempat dijadikan sebagai saksi ahli ya pada sidang Peggy kemarin. Jadi menarik kita saksikan sebetulnya, ini dia videonya. Pengacara bisa jadi tidak didatangkan atau pengacara itu adalah pengacara yang dipilih dan ditunjuk oleh polisi untuk membenarkan satu perkara ini. Dari seharusnya polisi atau penyidik menyatakan ada hak daripada setiap tersangka untuk didampingi. Ada surat kuasa pengacara, tapi tidak ada satu terkonfirmasi siapa pengacara tanggal 2, tanggal 14. Dalam kasus Vina, jika kita lihat data konkret, kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Maka di hari yang berikutnya itu sudah ada lantas yang melakukan dalam BAP itu kita bisa lihat, itu diakibatkan atau diduga atas kecelakaan. Terus tanggal 31 ada laporan. Maka pada tanggal 6 September itu dibongkar. Dan baru ditemukan oleh dokter forensik menyatakan kematian tidak wajar. Otopsi. Pertanyaannya adalah Bang Hotman, dalam hukum pidana adalah yang paling penting upaya paksa. Orang ditangkap itu tanggal 31 Agustus, terus polisi harus melakukan penahanan 1 September. Berarti apa yang dilakukan? Berarti dia harus mengumpulkan alat bukti. Pertanyaan lebih lanjut, di antara fase-fase itu ada fungsi penasihat hukum. Di dalam dokumen ini ada pengacara karena memang perkara ini 2 anak dan perkaranya ancamannya adalah ancaman hukuman mati 340. Seharusnya polisi atau penyidik menyatakan ada hak daripada setiap tersangka untuk didampingi. Maka kalau kita lihat berkas perkara dalam berkas perkara ini, karena saya berkesempatan membaca berkas perkara penyidikan ini, maka ada surat kuasa tanggal 2 sampai tanggal 14 dalam fase pemeriksaan awal. Ada surat kuasa pengacara, tapi tidak ada satu terkonfirmasi siapa pengacara tanggal 2, tanggal 14. Padahal di awal di situ sudah ada pengakuan untuk tersangka dari ditangkap. Artinya apa? Pengacara itu tidak benar-benar didatangkan gitu? Pengacara bisa jadi tidak didatangkan atau pengacara itu adalah pengacara yang dipilih dan ditunjuk oleh polisi untuk membenarkan satu perkara ini. Dari sinilah pintunya yang memang terjadi
ketimpangan-ketimpangan sehingga patut diduga ada pelanggaran hukum acara pidana di sini sehingga tidak terang lah. Polisi tidak menelisik, polisi tidak menelusuri, polisi tidak menemukan, dan polisi tidak bikin terang dalam perkara penyidikannya. Inilah yang disebut dengan cacat, sehingga 8 tahun konstruksi ini tidak duduk letaknya. Oke. Makanya tadi ada DPO dibilang 3, padahal seperti yang tadi Bang Hotman sampaikan, ini di BAP sudah jelas kok. Tanggal 1 September itu sama suaranya dari semua tersangka itu. Tapi tanggal Oktober, kita lihat 19 Oktober 2016, semua berita acara dicabut. Nah. Begitu terjadi penggantian lawyer, berarti ada sesuatu. Masing-masing bilang ada kekerasan. Semua pertanyaan-pertanyaan sudah disiapkan di papan tulis, kami harus menyampaikan gitu. Dan anehnya lagi, kita bisa melihat dalam putusan hakim, putusan nomor 4 tahun 2017 di halaman 99 dan 100 dalam putusan tersebut dan 144, hakim mengambil alih dengan pertimbangan walaupun tidak berkesesuaian, hakim hanya mengambil berita acara pemeriksaan. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangan itu dianggap petunjuk. Padahal tidak ada persesuaian keterangan satu saksi dengan saksi yang lain. Tidak ada persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti yang lain. Tidak ada alasan yang tepat untuk mendudukkan daripada perkara tersebut. Dan keempat, hakim tidak melihat apa sebenarnya kerjaan mereka dan kesusilaan dari pelaku ini. Disinilah membuat ketimpangan itu, Bang Hotman. Nah, gitu ya, keren ya. Kalau Ali memang berbicara ini menarik ya untuk kita terus simak gitu ya. Dan ini lebih seru juga ya, pernyataan dari salah satu juga ini yang luar biasa untuk saya sampaikan untuk teman-teman semua ya. Ini dia. Kota Barat, kuasa hukum Dede Riswanto yang menjadi saksi sidang kasus kematian dari Vina dan Eki. Terima kasih Bung sudah bersama dengan Nilu, sehat selalu. Terima kasih Mbak. Saya ingin tahu dulu seberapa yakin Anda dengan keterangan dari Dede itu? Dede ini kan tidak berdiri sendiri sebenarnya. Kejanggalan ini begitu banyak sekali. Ini kan rangkaian semuanya. Nah, kita nunggu nih sebenarnya ya ada saksi kuncinya. AF, Dede, Liga Akbar. Liga Akbar sudah mencabut, kemudian Dede nih. Ternyata sama nih sebenarnya peristiwa itu tidak pernah ada. Ditambah lagi sebelumnya kita juga kan sudah sebagai tim Peradi itu kuasa dari ada namanya Okta, Teguh, Pram, Udin. Saksi yang bisa menjelaskan pada saat peristiwa yang disampaikan di dalam BAP AIP dan DD itu termasuk Liga Akbar, mereka sebenarnya berada di rumah Pak RT. Ini kan alibi. Melihat rangkaian itu kami memiliki keyakinan, oh ini semacam puzzle nih. Nah, puzzle ini akan lebih lengkap kalau AIP ini juga mengakui dia itu dihubungi oleh si AIP ini, dia tidak tahu sebenarnya tujuannya ke Polresta Cirebon ini. Minta diantarkan, begitu diantarkan di sana baru AIP menyampaikan tujuannya untuk menjadi saksi ya dalam perkara almarhum Eki dan Vina. AIP meminta diantar? Iya, betul. Ketemu ya. Apakah pada saat sudah sampai di Polres itu AIP dan Dede diperiksa secara bersama-sama atau di ruangan terpisah? Pada saat setelah mereka di Polresta itu dipertemukan kemudian dengan Rudiana. Oh, dia bertemu Rudiana? Bertemu dengan Rudiana. Diarahkanlah begini begitu. Ini menurut keterangan Dede ya. Jadi kemudian setelah disampaikan begini ya akan yang dituangkan di dalam BAP, ya sudah Dede nggak bisa menolak. Dibawalah dia ke ruangan. Makanya peristiwa itu BAP itu 2 September 2016. Nah, itu kan dibuat itu pukulnya 9.30 pagi. Padahal itu sebenarnya malam ya. Nah, pemeriksaan AIP itu Dede itu malam sebenarnya. AIP dan Dede. Malam. Ya. AIP dibuat BAP-nya menjadi kalau tidak salah 6 September. Padahal bersamaan itu peristiwanya. Kemudian ada lagi BAP tambahan 23 November ya. Yang sebenarnya poin utamanya menganulir jam yang sebelumnya ya, bahwa mereka melihat itu ada peristiwa itu. Dimundurkanlah jadi 1 jam. Ya, bahwa jamnya Dede ini ya disebut di handphonenya rusak error. Oke. Nah, tapi Dede sendiri menyampaikan dia tidak pernah datang ke Polda Jabar. Ya silakan cek CCTV-nya 23 November. Dan dia menyatakan itu bukan tanda tangan dia di 23 November BAP tambahan itu. Oke. Jadi Dede itu mengaku berapa kali dibawa ke Polres Cirebon dan memberikan BAP itu? 1 kali itu aja. Hanya 1 kali pada saat mengantar AIP di tanggal 2 September 2 itu? September. Oke. Pada saat dia sudah diberikan arahan oleh
Ibtu Rudiana begini-begini yang harus dibicarakan. Kemudian dia di BAP kan. Ya, Nah, pada saat di BAP dia didampingi oleh Rudiana atau dia di BAP sendiri? ada. Kalau saya tidak salah ya. Rudiana gitu ya. mendampingi. Ya. Tadi Anda menyebutkan soal dia tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia mengikuti skenario itu. Ya. Ancaman atau gimana yang dia terima? Jadi gini ya, kalau kita mau sampaikan, kita mungkin harus juga bisa memahami kondisi sosial daripada Dede ini ya. Dia ini kan strata ekonomi bawah lah ya, mohon maaf gitu ya. Lantas dia berada di area kantor polisi, melihat polisi. Wajar orang untuk strata seperti Dede ini takut. Pertanyaan saya, apakah itu Rudiana mengeluarkan kalimat ancaman pada Dede? Kalau pengakuan Dede yang ancam apa tidak ada. Tapi Artinya dia minta baik-baik. menurut Dede seperti itu, disampaikan saja. Apakah itu masuk kategori diancam? Tapi setelah di dalam Polres, terus kenapa jadi kamu? Karena takut, Pak. Takut sama siapa? Ya takut karena sudah di dalam Polres itu, Pak. Itu tekanan itu tidak harus dengan secara fisik. Atau kalimat? Iya, secara psikis pun dia bisa merasakan dia tertekan. Dia di kantor polisi gitu ya, bertemu dengan polisi dan dalam suasana yang dia tertekan. Dede ini mengenal dekat dengan Ibtu Rudiana? Tidak. Tidak pernah Sebelumnya, bertemu? iya, dia baru bertemu pada saat di Polresta Cirebon itu. Sepengetahuan Dede yang mungkin diceritakan kepada Anda, apakah Aep pernah menceritakan tentang Ibtu Rudiana atau mungkin anggota polisi yang lain yang kabarnya kerap cuci motor di sana? Ada yang dekat gitu, Dengan Aep ya? di unit narkoba itu. Oke. Ya, sampai bisa nanti motornya itu dibawa sama Aep gitu. Oh, oke. Ada memang. Mungkin Anda juga memperlihatkan namanya, mungkin ada di dalam putusan sidang yang menjadi saksi dan sebagainya? Ini menurut Dede ya, Dede, keterangan ya. Dede. Ya, Tina itu yang dekat dengan Aep. ya, sepertinya bisa dibilang seperti itu. Oke. Setelah proses pemberian keterangan pada tanggal 2 September itu, apakah Dede sempat misalnya diberikan sesuatu oleh Ibtu Rudiana? Tidak. Tidak ada Tidak ya? ada. Oke. Jadi ini yang pasti, dia sebenarnya mendapatkan panggilan. Jadi ada surat panggilan untuk dihadirkan ke persidangan. Surat panggilan itu dari Berarti kejaksaan memanggil. Ya. 2016? Ya, 2016. Kemudian dia hubunginlah Rudiana. Oke. Ini bagaimana? Rudiana bilang, udah nggak usah. Ini menurut Dede. Ada jelas di pernyataannya, tidak usah hadir. kejaksaan yang Untuk memanggil ya untuk datang ke persidangan, tapi Ya. kemudian Ibtu Rudiana mengatakan jangan. Jangan. Sekarang kan sudah ke LPSK ya. Ya. Kenapa minta perlindungan ke LPSK? Apa yang ditakutkan? Ada 3 laporan yang sudah diterima oleh Mabes Polri. Tentunya dalam 3 perkara ini, Dede akan menjadi saksi juga. Dan Dede ini sebagai saksi mahkota kan gitu. Dia sebenarnya juga kalau mau kita sampaikan, ya dia korban juga sebenarnya kan gitu. Dalam hal dia akhirnya memberikan keterangan palsu yang mengakibatkan dia bisa diancam dengan hukuman 7 tahun penjara. Atas dasar itu? Atas dasar itu Artinya kita mengajukan. tidak ada ancaman yang membuat dia Bisa harus terjadi ketakutan? nantinya kan itu kena ada. Jadi ini antisipasi ke Iya. sana ya? Kita khawatir, makanya saat ini kita sangat memprotek lah Dede ini. Baik. Bung Asido Huta Barat, kuasa hukum dari Dede Riswanto dan juga yang merupakan saksi kunci dalam kasus ini. Terima kasih. Itu ya, semakin menarik ya kasus ini sebentar ketika sekarang ini semua akan bersaksi di persidangan gitu. Tujuannya adalah bagaimana untuk membebaskan yang 7 orang ini. Tapi ini tidak kalah serunya sebetulnya pernyataan 2 orang ini yang pasti Anda kenal juga. Tapi mari kita saksikan sebetulnya. Ini dia videonya. Kalau saya analisa dari semua klien saya ini, Rivaldi lah yang kelihatan nakal. Kemudian dia di antara yang lain dia paling cerdas, Pak. Nakal ini terhadap Nakal dan Vina atau nakal enggak. Di pergaulan dia senang berkelahi. Tapi tidak ada sangkut pautnya dengan Eki dan Vina. Nggak ada. Betul tidak ada. Nggak ada. Oke, lanjut Pak. Ya. Nakal. Dan kemudian kejadiannya adalah dia pada waktu tanggal 27 itu kalau nggak salah dia ditantangin sama seseorang di Gerage di Cirebon itu. Kemudian dia pulang, dia bawa samurai. Nah, disitulah dia ditangkap. Rivaldi alias Ucilnya anggota geng motor? Ya, anggota ekstasi. Ekstasi. Ya. Sudirman harus dibebaskan.
dari pidana penjara seumur hidup. Betapa jahatnya oknum-oknum yang telah merekayasa kasus ini sampai dihukum pidana penjara seumur hidup. Betapa jahatnya. Oleh karenanya, di sidang peninjauan kembali Sudirman dan 6 terpidana lainnya ini, penasihat hukum Sudirman dan 6 terpidana lainnya harus benar-benar memaksimalkan novum atau bukti baru atau alat bukti lainnya agar Sudirman dan 6 terpidana lainnya serta Sakatatal PK-nya bisa dikabulkan. Semoga semuanya PK-nya dikabulkan. Gitu ya. Makin seru. Ini sebagai video penutup sebetulnya ini juga pernyataan dari yang ditanya kemarin sama Kang Deddy juga, orang ini gitu. Orang atau kita sebut ya Bapak ini lagi gitu ya. Yang pernyataannya ini juga keren sebetulnya. Ini memberikan kita juga wawasan, keterbukaan berpikir untuk bagaimana menganalisa kasus ini. Jadi gimana video sebetulnya? Ini dia. Jadi ada peristiwa pembunuhan, pembunuhan direncanakan, tapi orang yang dituduh membunuhnya tidak saling mengenal. Ini yang kata yang kita menjadi. Bagaimana sebuah operasi pembunuhan dilakukan, manakala yang membunuhnya tidak saling mengenal. Itu apa? Yang menjadi persoalan di letak pasal 340 ini diletakkan di mana? Kalau salah satu terpidana dengan yang lainnya tidak saling mengenal. Artinya perencanaannya di mana? Nah, sebut otak pembunuhannya kan pelaku utamanya sudah di delete, Pak. Apalagi dengan mendelete otak pelaku yang dikatakan DPO. Dengan sendirinya bahwa perkara ini sudah jelas haruslah menjadi gugur. Karena si otaknya sendiri sudah dinyatakan tidak ada. Seharusnya kalau pada waras peristiwa hukum itu nggak bisa diteruskan. Temu ya. Karena menurut saya gini, buknya Eki jadi korban pembunuhan karena dipukul pakai balok kan? Iya. Yang mukul oleh baloknya adalah Dani. Kemudian Daninya sekarang dihilangkan oleh Polda. Pembunuhan itu tidak ada, Pak. Seharusnya seperti kan yang membunuhnya tidak ada. Itulah yang seharusnya. Inilah yang menjadi satu kejanggalan-kejanggalan yang memang kita akan selaku. Saya dituduh ya. Betul. Saya tuduh membunuh. Betul. Ya kan? Yang memukul bapak sampai bapak jatuh dan pecah. Ya. Tengkoraknya. Itu adalah dia. Ya. Dianya oleh polisi dinyatakan tidak pernah ada. Betul. Ya. Berarti saya ketemu bapak sudah dalam keadaan terbunuh oleh jin. Ya kan oleh jin karena itunya nggak ada. Berarti saya mah bukan membunuh atuh, Pak. Nah, hari Bapak aku masih teh. Liur saya mah, Pak. Asli, Pak. Itulah menjadi persoalan, Pak. Artinya kita sudah dalam hal ini, makanya kita sekarang ini. Asli Pak, saya sampai begini, Pak. Betul. Artinya begini, Pak. Makanya kita sekarang ini sedang mengumpulkan bukti-bukti. Oke. Nah, kemudian kan ada pemerkosaan. Iya. Yang merosotkannya adalah Betul. Siapa ya? Andi. Yang merosotinnya Andi. Yang merosotin celana dalamnya Andi. Nah, saya dituduh perkosa. Yang merosotin celana dalamnya Andi sekarang, yang merosotkannya dianggap tidak ada. Berarti dia celananya merosot sendiri. Kalau merosot sendiri tidak ada yang merosotkan, inilah itu artinya. Nah, mayat dibawa, bukan orang korban, dibawa dari TKP ke flyover. Orang yang bawanya sekarang sudah dianggap tidak ada. Berarti itu dua korban itu datang dari TKP ke flyover itu dibawa oleh jin Ifrit, Pak. Itulah yang diungkapkan oleh ketua kami, Pak. Oleh ketua umum kita, Bang Oto, bahwa bagaimana
peristiwa ini bisa terjadi kalau yang membawanya sendiri tidak ada, maka tindak pidananya tidak terjadi. Yang membunuhnya dianggap tidak ada, Gitu. ya kan? Betul. Dianulir menjadi tidak ada. Iya. Asalnya ada menjadi tidak ada. Yang merosotin celananya dianulir menjadi tidak ada. Tidak ada, Yang betul. mengakibatkan Iya, pemerkosaan. betul, betul. Iya. Kemudian yang mengangkutnya itu menjadi tidak ada. Tiba-tiba korban ini tergeletak di flyover. Pertanyaannya adalah peristiwa pembunuhan ini ada atau tidak? Jadi segitu aja video Semeton ya. Ini semakin seru nih ya. Tapi di akhir video selalu berpesan Semeton ya, jangan cepat termakan waktu ya, selalu jaga persatuan, kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Segitu saja video Semeton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.